Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami ada saya, Yohanes Elang Samudra, Zulfikar Abdul Latif, Yuki Intan Nia, Kristiana, Relisa Dewi, dan Milenia Priska. Kutipan kasus. Perusahaan PT Analog Paper Tbk Serang adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri pulp dan kertas dengan status penanaman modal asing atau PMA. Salah satu departemen yang ada di PT Analog Paper Tbk Serang adalah Departemen Pulp Making. Berikut ini ditampilan biaya produksi pada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper Tbk Serang. Tabel 1 ini punyanya PT Analogi Paper Tbk Serang. Laporan biaya produksi pulp tahun 2019 yang bisa dilihat di sini. Lalu tabel kedua ada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper Tbk Serang. Ini biaya overhead pabrik setiap aktivitasnya. Bisa dilihat di tabel berikut. Agar dapat mengkategorikan jenis biaya PT Analogi Paper Tbk Serang ke dalam biaya tetap dan variabel, mengetahui mengapa biaya tersebut masuk ke dalam kategori biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap. Biaya pemeliharaan mesin dan peralatan 16.300 US. Biaya asuransi mesin dan peralatan 38.400 US. Biaya tenaga kerja tidak langsung 577.391.88 US. Biaya di atas termasuk biaya tetap karena biaya tersebut jumlah totalnya tidak terpengaruhi oleh aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Biaya ini adalah pasti dan biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Biaya ini dapat merubah harga satuan setiap unit. Biaya tetap memiliki perilaku tetap konstan untuk jangka waktu tertentu. Biaya tetap adalah kombinasi dari overhead, produksi tetap, dan administrasi tetap, biaya penjualan tetap, dan distribusi overhead. Next. Dari biaya variabel yaitu BPP sebesar 3.138.500.000 US dollar, PTKL sebesar 3.138.500 US dollar, biaya pembantu atau penolong sebesar 878 juta dolar, biaya penguapan sebesar 230.900 US dollar, biaya air sebesar 20.200.000 US dollar, biaya listrik sebesar 114.800 US dollar, dan biaya mengirim dan menyiapkan yang telah diputihkan ke dalam storage atau HDT sebesar 7.538.145 US dollar. Biaya di atas termasuk ke dalam biaya variabel karena biaya tersebut jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi sementara. Jumlah per unitnya tidak berubah. Biaya ini ikut berubah sejalan dengan perubahan outputnya. Apa saja pemicu biaya yang menyebabkan terjadinya biaya pada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper Tbk Serang? Pemicu biaya adalah faktor penyebab tinggi rencana konsumsi biaya oleh aktivitas. Pemicu biaya terdiri lebih dari satu untuk suatu aktivitas tertentu, dan oleh karenanya perlu
perlu dilakukan inventarisasi agar dapat dilakukan faktor pemicu yang paling tepat. Pemicu biaya yang menyebabkan terjadinya biaya Departemen Pump Making PT Analogi Paper Tbk Serang adalah satu bagian persiapan, yaitu menerima kayu, menyiapkan kayu ke logyard, mengikuti kayu dari logyard dengan truk ke tempat penampungan atau chip yard, mengatur ukuran chip yang telah ditempatkan standarnya, mengirim chip ke tempat pengelupasan kulit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Zulfikar. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada bagian pengolahan. Meliputi mengiris kayu menjadi serpihan kayu, melaksanakan proses pemasakan, mencampur bahan kimia, memanaskan chip dengan liquer, melaksanakan proses pencucian, melaksanakan proses penyaringan, memisahkan knot dari pulp, melaksanakan proses O2 delignifikasi, perbaikan dan pemeliharaan mesin pengelolaan, dan yang terakhir perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik. Selanjutnya yang ketiga ada bagian penyelesaian, meliputi melaksanakan proses pemutihan dan mengirim dan menyiapkan pulp yang telah diputihkan ke storage atau HDT. Nah, pada slide berikutnya, mengetahui penerapan konsep activity based management untuk mengendalikan biaya produksi pada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper Tbk Serang, di mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, pengembangan strategi, serta sistem dan metode yang tepat untuk menghitung biaya produksi, sehingga perusahaan mampu berproduksi secara efisien. Penerapan Activity Based Management atau ABM System merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan guna menghemat biaya dengan cara menganalisis nilai proses, sehingga dapat diketahui aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Activity Based Management juga merupakan pendekatan yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan atau customer value dan meningkatkan efisiensi yang didapatkan oleh perusahaan dalam menghitung biaya produksi, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Mbak Yuki Tania Rosella. Pihak perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dengan cara yaitu berfokus pada peningkatan proses dan aktivitas, peningkatan kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya. Sistem untuk meningkatkan efisiensi produksi PT Analogi Paper Tbk Serang merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk utama berupa pulp. Dalam proses produksi PT Analogi Paper Tbk Serang melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pembelian bahan mentah yang kemudian dipersiapkan dan diproses sampai menjadi produk jadi. PT Analogi Paper Tbk Serang melakukan pengelolaan aktivitas manajemen atau activity management dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement dalam proses produksi, sehingga aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value add activity dapat dikurangi serta memberikan dampak terhadap pengurangan biaya produksi. Apakah activity based management yang diterapkan pada Departemen Pump Making PT Analogi Paper Tbk Serang mampu mendorong efisiensi biaya produksi? Manajemen berdasarkan aktivitas meliputi perhitungan biaya produk atau Activity Based Costing (ABC) dalam analisis nilai proses atau Process Value Analysis (PVA). Jadi, model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya aktivitas produk dan pelanggan atau objek biaya lainnya yang diperlukan. Tujuan dimensi biaya adalah memperbaiki keakuratan pembebangan biaya
Sebagaimana disebutkan dalam model tersebut, sumber biaya ditelusuri pada aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan pada produk dan pelanggan. Dimensi penghitungan biaya berdasarkan aktivitas berguna untuk perhitungan biaya produk, manajemen biaya, strategis, dan analisis taktis. Dimensi kedua, dimensi proses, memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakan. Dimensi ini yang memberikan kemampuan untuk perhubungan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Tujuan dan manfaat ABM. Tujuan ABM adalah yang pertama, untuk meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan ke konsumen. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk mencapai laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Yang kedua, ABM memusatkan pada akuntabilitas aktivitas-aktivitas dan bukan pada biaya. ABM menekankan pada maksimalisasi kinerja secara luas daripada kinerja individual. Kemudian manfaat ABM menurut Supriyono 1999 356, yaitu yang pertama, mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang kedua ialah mengelompokkan aktivitas-aktivitas atau faktor-faktor yang mendriver biaya-biaya dan mengendalikannya. Yang ketiga, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang keempat, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tak bernilai tambah. Kemudian yang nomor 5 ialah mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang keenam, menjamin bahwa pembuatan keputusan perencanaan dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang luar dan tidak semata berdasarkan pada informasi keuangan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ialah menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Sesuai dengan keterangan di atas, activity-based management yang diterapkan pada Departemen Pulp Making PT Analogi Paper mampu mendorong efisiensi biaya. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang telah dibaca oleh Relisa Dewi. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Setelah dilakukannya analisis dan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang ada pada PT Analogi Paper Tbk Serang, terdapat aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Adapun aktivitas yang bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan untuk menciptakan nilai yang dapat memuaskan konsumen. Perusahaan harus meningkatkan aktivitas bernilai tambah dengan cara mengelola aktivitas-aktivitas secara efisien, tepat waktu, dan biaya yang timbul merupakan biaya yang bernilai tambah. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang tidak dapat bernilai tambah yang dapat dikurangi atau dapat dihilangkan pada PT Analogi Paper Tbk Serang, antara lain yaitu yang pertama ada biaya penguapan, yang kedua ada biaya air, yang ketiga ada asuransi mesin dan peralatan, yang keempat ada biaya listrik. Kemudian aktivitas yang tidak bernilai tambah tersebut tentunya akan menyebabkan adanya biaya-biaya yang tidak bernilai tambah. Oleh karena itu, perlunya penerapan activity-based management untuk mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah tersebut. Dengan penerapan activity-based management pada tahun 2019, maka penghematan yang dilakukan pihak manajemen sebesar $400.300. Nilai ini diperoleh dari biaya overhead pabrik pada keempat aktivitas yang bernilai tambah tersebut. Baik, sekian presentasi online dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau
tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.